So family, sahabat-sahabat semesta, how are you? Back with Ananda in this new PK card reading. Back to old format guys. Jadi, aku dapat pesan untuk kembali membawakan reading supaya bisa lebih sering, jadi durasinya nggak terlalu panjang. Kecuali nanti dipanggil untuk deep reading baru. Soalnya dengan deep reading aku cukup exhausted, cukup lelah ya. Belum energinya, belum juga editingnya, juga plus aku harus handle puluhan orang per bulan. So itulah kenapa aku jarang. Jadi kita kembali ke format waktu awal-awal aku buat video tarot 2018-2019 sebelum COVID ya. Waktu COVID itu mulai masuk deep reading karena banyak yang butuh healing dalam. Tapi sekarang sudah banyak yang katam, sudah banyak yang menguasai hal tersebut, sehingga kita balik lagi ke konfirmasi. Semoga dengan ini aku jadi bisa lebih sering normal. Ya, I hope you are as excited as I am. Oke, pertumbuhan spiritualmu. 4 pilihan di sini. Fokus. Kartu pertama ada compassion. Kasih. Kartu kedua ada self-love. Mencintai diri sendiri. Kartu ketiga ada share wisdom. Membagikan kebijaksanaan. Kartu keempat ada patience, kesabaran. Fokus, bisa di-pause dulu videonya untuk lihat mana yang paling menarikmu berdasarkan intuisimu. Sangat membantu jika teman-teman nanti ngelihat shuffle-nya ya, karena masukin nitip energi teman-teman di video, di tarotnya nanti. Oke, kalau sudah pilih, kita ketemu di timestamp kamu. See you there. Halo pile nomor 1, compassion. Kita lihat ya dari tarotnya. Apa sih? Sampai mana pertumbuhan spiritual teman-teman sekarang? Nine of Wands, the Sun in reverse, the Chariot in reverse, dan ada Nine of Cups in reverse. Oke. Oke. Dari orang yang banyak sekali survival mode-nya alias bertahan, defensif, galak, menutup diri. Teman-teman perlahan berubah menjadi orang yang bisa memberikan rasa percaya pada dunia, pada orang lain, pada semesta. Di sini ada yang masih ongoing, ada yang masih dalam tahap berjalan, masih dalam tahap ngikutin proses. Ada yang sudah sampai ya, makanya ini masih kebalik karena ada yang masih berjalan, tapi saya merasakan banyak juga yang sudah sampai di pelajaran kasih, dimana journey dulu yang sangat menyakitkan, perjalanan masa kecil yang menyakitkan, atau apapun yang terjadi di belakang sana, mulai teman-teman bisa maafkan, bisa lepaskan, bisa ikhlaskan, dan maju ke tahap pencerahan demi pencerahan yang kayaknya banyak ditemukan selama bertahun-tahun ya. Pencerahan tentang kesadaran, luka diri, kekuatan diri, apa yang baik, siapa yang tulus, dan lain sebagainya. Itu ngebawa ada kepercayaan pada diri sendiri untuk menjalani dunia dan memutuskan atau memilih hal-hal penting dalam hidup. Kalau dulu mungkin terlalu tertutup karena kepercayaan diri itu kurang. Jadi takut salah melangkah, takut salah percaya, takut salah pilih pasangan, dan lain sebagainya tuh lebih banyak. Tapi di pertumbuhan spiritual sekarang, tujuannya adalah untuk
punya kepercayaan diri itu. Karena kasih itu, rasa percaya itu sudah diserahkan pada diri sendiri. Itu yang buat jatuhnya ngelihat dunia jadi bisa lebih aman rasanya. Lebih santai, lebih percaya pada keputusan dan pilihan diri sendiri. Which is really good ya. Karena in the end, kenapa kamu bisa meraih kasih itu? Karena kamu sudah memberikan kasih itu pada diri sendiri. Dan itu bagian dari spiritual awakening, guys. Memberikan kasih pada diri sendiri yang membuat kacamata kita penuh kasih keluar sana. Dan orang-orang seperti ini biasanya gak akan terlalu menghakimi, orang itu belum nyampe ke kasih yang sejati, orang itu masih banyak luka, orang itu masih banyak perjuangan. Ya either dia menyadari atau memutuskan menghindari orang seperti itu untuk mencegah bentrok ya. Apapun itu, ya karena sudah ada pencerahan dari dalam, jatuhnya lebih bisa mengendalikan kehidupan sendiri. Itu pertumbuhan spiritual di sana. Soul awakening. Bener. 28. Bangkit banget jiwanya ya. Pada apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik untukmu, apa yang tidak. Teacher, udah banyak belajar banget PAL 1 ini. Dari perjalanan hidup udah banyak belajar. Semua masa lalu itu akhirnya jadi pembelajaran dan sesuatu yang membuat teman-teman melangkah dalam kehidupan dengan lebih bijaksana. Banyak yang dilihat, banyak yang disadari, meskipun itu mungkin di awal mengejutkan ya. Mengejutkan, tapi kemudian teman-teman terima fakta tersebut, kenyataan tersebut, dan teman-teman berjalan untuk menyeimbangkan pengetahuan, ilmu-ilmu pencerahan baru itu diaplikasikan menuju kehidupan. Jatuhnya kebijaksanaan dan kasih. Ya, dan kita lihat pesan dari Guardian, malaikat pelindung kita. Ostara, fertility. Ini waktu yang sempurna untukmu memulai proyek baru, mengakses ide-ide baru, dan melahirkan kondisi-kondisi baru. Ya, ini bisa jadi ada pertanda. Ada yang akan punya baby ya, ada kesuburan, atau ini pertanda kesuburan ide, kesuburan masa depan, kehidupan, kesuburan kreativitas, kesuburan kemakmuran uang gitu ya, dan lain sebagainya. So, ini adalah pertumbuhan spiritualmu saat ini. Di-embrace ya, dan tetap punya compassion pada diri sendiri yang akan tercermin, terproyeksi. Compassion melihat dunia. Baik, pile nomor 1, kasih kata-katanya Ostara. Love-nya warna ungu. Untuk claim your spiritual growth. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, subscribe. See you again soon. Sending you so much love and light. Bye. Hello, pile nomor 2 yang pilih self-love. Oke. Kita lihat tarotnya. Pertumbuhan spiritual pile 2. Spiritual growth ya. 1, 2, 3, 4. Tegak semua. Very nice. Wah, dari perjalanan patah hati sampai menemukan cinta sejati, ini ada di pile nomor 2. Bisa sudah dapat di sana, bisa menuju ke sana ya, lagi berproses. Tapi pile 2 ini saya lihat orang-orang yang sudah melalui banyak asam garam, terutama di relationship,
di hubungan, bisa cinta, bisa keluarga, persahabatan, banyak kecewa di sana ya, banyak sakit, banyak dapat ujian dari sisi tersebut. Dan kebangkitan spiritualnya salah satu yang penting adalah di sisi perbaikan trauma mungkin, dan juga mindset tentang hubungan. Ya, seperti yang sering saya handle di klien-klien saya, banyak sekali orang-orang yang menarik toxic relationship atau orang-orang yang gak tepat itu ya karena ada prinsip alam bawah sadar yang dibawa dari kecil yang kurang tepat, sehingga nyamannya sama orang-orang yang sebenarnya gak baik buat dia. Dan untuk memutus kenyamanan tersebut, dia harus melakukan healing. yang tentu saja saya bawakan di teknik coaching saya, mengetahui apa hambatannya, apa prinsip salahnya, prinsip kelirunya yang buat dia selalu terjebak di sana, dan akhirnya sadar dan mulai mengubah mindset, pola pikir berubah, kebiasaan berubah, hidup berubah. Itu. Dan ini ngebawa pengetahuan ya. Di Ayurveda itu pengetahuan, ilmu besar, bisa spiritual, bisa juga kehidupan, bisa religi juga, ngebawa ilmu besar untuk menyembuhkan luka-luka ini dan menyadari tentang pola berulang yang selalu menjebak dan menyakiti. Di sana ada kesadaran bahwa kekuatan untuk mengubah nasib itu ada di diri kita. Kekuatan itu selalu kita pegang, dan itu yang dikeluarkan, perlawanan untuk mengubah nasib itu jadi muncul, dan itu yang ngebawa kemenangan. Karena apa? Saya ngelihat PAL 2 ini, dia harus melalui ini semua, harus menghealing ini juga, untuk bisa narik yang sejati-sejati. Sahabat sejati, cinta sejati, pasangan sejati, hubungan yang sejati dengan yang kuasa, yang tidak ada mungkin banyak keki lagi di dalam hati, lebih banyak ikhlas, tulus, dan berdansa dengan energi semesta, dengan kehendak Tuhan. Ya, banyak banget journey-nya di sini saya lihat. Ini mah bisa journey udah 7 tahunan, guys, yang akhirnya nyampe ke sebelah sini. Karena, ya itu, mencintai diri sendiri akan membuatmu berusaha menghealing apa yang keliru ya, yang membuatmu terjebak di situ terus. Dan di situ akan ada kesadaran, kebangkitan, perjuangan untuk berubah. Perubahan itu, semua niat itu, semua usaha itu akhirnya berbuah. Dia tidak lagi menarik orang-orang tipe-tipe yang akan blunder, malah menyakitinya. Karena dia sudah menempatkan kasih pada dirinya, dia tidak lagi membuka diri pada yang tidak mampu mengasihi dia. Dan di sanalah nasibnya berubah. Saya ada video 3 cara sains mengubah nasib, kalau teman-teman kepanggil untuk nonton itu ya. Itu salah metode coaching saya untuk healing inner child atau trauma. Dan teman-teman bisa di sana. Mungkin sebelum healing sama saya langsung bisa nonton itu dulu. Oke, ini self love, dan itu seperti meraih kemenangan pribadi. PAL 2 ini dari orang yang patah jadi orang yang terpenuhi batin, bahagia karena relationship. Munyong. Maaf. Oke. Ya ampun, sama kayak PAL 1, soul awakening, kebangkitan jiwa ya, mentang-mentang ngomongin spiritual growth ya, pertumbuhan spiritual, kartunya ini terus. Kedua adalah self mastery, yes, ini yang beda. Soul awakening, jiwanya bangkit, jiwanya tahu dia bisa mengubah situasi, dia bisa mengubah nasibnya dia, dan di sana muncul strategi yang dia akhirnya tekuni untuk menguasai perubahan itu, menguasai transisi itu, proses itu menuju yang dia inginkan. Dan dia adalah orang yang berhasil, orang yang sudah dibangkitkan Tuhan untuk menguasai dirinya sendiri, menguasai keahlian ke nasib baiknya. Itu yang terjadi di PAL 2. Ya, kayak punya kekuatan membalikkan nasib gitu teman-teman tuh. The last one dari Unag.
Onak. Aku nggak tahu gimana bacanya. Easy does it? Mudah bukan? Tidak ada gunanya untuk terburu-buru atau memaksakan sesuatu terjadi. Semuanya terjadi di waktu yang terbaik. Belajar pelatihan kesabaran. Karena ini saya seperti saya sudah lihat tadi, kayak prosesnya ini udah lama ya. Udah lama sampai jadi self mastery. Itu tentu saja bukan sesuatu yang sebentar. Cuman berhasil teman-teman lakukan, teman-teman kuasain, teman-teman jadikan panduan. Dan ternyata yang mengejutkan untuk banyak orang di file 2 ini, ternyata untuk hidup sehat, punya hubungan sehat, tidak sesulit itu ya, kalau sudah tahu caranya. Tapi kan untuk keluar dari kebiasaan yang gak sehat itu yang sebenarnya menantang. Tapi begitu sudah tahu, badan itu cenderung akan memilih yang sehat sebenarnya guys. Itu. Sebenarnya badan kita selalu ingin memilih yang santai, sehat, enak, dan tenang. Jadi kalau sudah sekalinya kita perkenalkan gimana caranya hidup dengan relationship yang bahagia, kita gak akan betah balik lagi ke tempat yang lama. Dan di sanalah transisi tersebut jadi lebih ringan dirasakan. Karena sudah body, mind, and soul-nya tidak ingin kembali ke pola menyakitkan lagi. Dan itu adalah self-mastery, file number 2, di self-love dan self-healing-nya. Oke, kasih love-nya warna orange ya kata-katanya. Unag. Unagi. Unag. Onag. Oke? Thank you so much for watching. Jangan lupa comment, like, subscribe. We'll see you again soon in the next video. Sending you so much love and light. Bye. Hello, file number 3 yang pilih share wisdom. We will see dari tarotnya pertumbuhan spiritual. File number 3. The Sun, Ace of Swords, 7 of Swords, dan Page of Pentacles. Oke. Ini tentang pelajaran kehidupan, ilmu kehidupan, ilmu spiritual. Dulu tuh banyak banget yang teman-teman gak tahu. Blank, dibutakan oleh matriks bumi yang tidak suka kita menjadi orang dalam, orang deep, orang yang mampu membedah sampai jiwa ya. Di sini ada perubahan, ada sesuatu yang terjadi dan ini prosesnya sudah lama. Teman-teman mengumpulkan ilmu pengetahuan tentang dunia, dari sainsnya, dari spiritualnya, religinya, biologi, apapun teman-teman berusaha mengetahui dan mencari keberadaan Tuhan atau makna esensi hidup sejati. Di situ journey-nya panjang untuk bisa mengumpulkan informasi yang jiwamu cari. Karena jiwa ini yang di file 3 ini suka belajar, suka ngumpulin ilmu pengetahuan. Satu passion dia di dunia adalah belajar tentang kehidupan, tentang semesta. Ya, meskipun ada pelajaran-pelajaran yang ngaco ya, yang dia telan mentah-mentah, ngaco, tapi nanti kalau Tuhan sayangnya karena Tuhan sayang, jadi diingatkan itu nggak bener nak, itu ilmu ngaco nak, itu bukan tentang saya nak, gitu. Ada diingatkan ya. Jadi makin kesini makin bijak dalam menyaring ilmu, menyaring informasi, dan mengekspresikan diri. Bijaksana berkomunikasi, berpola pikir, bertindak, bijaksana dalam kehidupan. Jadi semua itu bukan cuma ilmu intelektual, ilmu di spiritual aja. Semua pengetahuan itu diaplikasikan menuju perbuatan, pemikiran, perkataan yang bijak. Itu kerennya file number 3.
pembelajaran spiritualnya sepertinya semakin berhasil ya. Kalau teman-teman masih dalam proses ini, ya sudah. Nanti ada yang berhasil, dan hati-hati sama ilmu-ilmu bodong ya. Yang sebenarnya bukan cahaya yang berikan, tapi kegelapan. Hati-hati karena banyak sekarang masuknya ke hal-hal positif. Hal-hal berbau ketuhanan dan spiritual. Hal-hal seperti itu suka menyamar. Oke, kita lihat lagi. Crystal blessing. Dan reflection. Untuk lihat reflection ini, aku ngerasain orang yang banyak merenung, mempertimbangkan, dan memproses, benar-benar memproses. Ya, semua ilmu itu sia-sia ya, tanpa kebijaksanaan. Bener deh guys. Apa istilahnya? Agama tanpa pengetahuan bisa jadi bodoh. Pengetahuan tanpa agama bisa jadi kesombongan, keangkuhan. Jadi di sini sisi spiritual dan ilmu pengetahuan selalu harus diseimbangkan. Dan disitulah optimal pembelajaran yang diraih teman-teman PAL 3. Optimal. Karena balance, tidak ada terjebak ke ego, tidak ada terjebak ke kebutaan ya, ke kepercayaan buta. Semua seimbang. Itu yang membawa kebijaksanaan tersebut kalau dibagikan jadi sesuatu yang bermakna. Tidak menyesatkan, tidak menggunakan arogansi, tidak menggunakan tipuan, tidak menggunakan apa, murni, tapi dengan cara yang baik. Gitu. Keren kamu Pak Tika. Banyak guru kali ya. Banyak orang yang berpengaruh gitu untuk tiba di pembelajaran kayak gini. Berarti mungkin harus dibagikan. Bahkan mungkin ke lingkungan kecil aja udah sangat berarti. Udah buat pahala gede. Ke anak, ke pasangan, ke sahabat. Tidak perlu ke masal. Mother Mary. Expect a miracle. Harapkan keajaiban. Milikilah iman bahwa doamu didengarkan dan sedang dijawab. Ini pesannya khusus ya. Aku tidak ngerasa ini nyambung, kecuali ini pesan untuk mendapatkan informasi yang kamu sudah lama pengen cari, pengen jawab. Bisa jadi ini masih tentang ini kaitannya. Tapi pesan dari Guardian Angel, dari Mother Mary especially adalah beliau mendengar doamu, Tuhan mendengar doamu, dan hal itu akan segera dijawab dengan caranya. Bijaksanalah saat menerima jawabannya. Oke. Ada blessing yang datang. Semoga miracle ini emang bisa bawa kamu jadi orang yang lebih baik ya, dan hidupmu jadi lebih baik dan lebih penuh kasih. Oke. Untuk file 3, love-nya warna apa ya? Emoticon warna kuning aja. Kata-katanya miracle. Oke. Miracle. Kenapa ini? Ini silent. Miracle. Ya. Jangan lupa like, comment, subscribe guys. Thank you so much for watching. See you again soon. Sending you so much love. Rain. Bye. Halo teman-teman yang pilih patience, kesabaran. Ya. Kita baca tarotnya dulu. Pertumbuhan spiritual para nomor 3, Angel and Spirit Guides. Universe. God.
Page of Cups in reverse, Ace of Wands, the Eight of Pentacles in reverse, Four of Swords. Okay. Ada sesuatu yang sudah terkubur. Keinginan, impian, cinta. Ini lama terkubur sama teman-teman. Mungkin karena nasib ya, takdir membawa ke berbagai kejadian yang buat tidak bisa melihat diri sendiri itu mencapai hal tersebut. Dan di kebangkitan spiritual, di perjalanan spiritual teman-teman, file 3, hal yang sudah terkubur itu bangkit lagi. Dibangkitkan Tuhan ya. Beberapa orang mau ngerjain, mau percaya, beberapa orang tidak. Masih belum percaya. Jadi masih ada yang berproses ya. Tapi di sini memang healing besarnya dimulai atau terjadi untuk file 3. Ada sesuatu yang buat jadi tidak bisa punya kepercayaan, hal baik atau impian baik bisa terjadi padamu. Mungkin karena sudah terlalu lama juga ya, sehingga kesabaran itu sudah habis dan tidak ada hilalnya, keinginan itu bisa dicapai. Di sini banyak sekali yang punya cara coping alias cara mengatasi masing-masing. Ada yang tetap manifestasi, ada yang tetap berusaha ke sana, ada yang sudah lepaskan, ada yang istirahat. Lagi capek nih, udah misalnya 10 tahun saya berusaha manifest itu, 15 tahun saya berusaha manifest itu, tidak dapat. Pada akhirnya tentu saja tenaga habis ya. Dan di sini teman-teman file 3 ini tahu kapan istirahat, kapan berjuang lagi, kapan istirahat, kapan berjuang lagi. Tapi ada satu hal, dia bingung, kenapa mimpi saya nggak pernah berubah ya? Kenapa cinta impian saya juga tidak pernah hilang dari batin saya, sekalipun saya sudah kecewa banyak sekali. Kenapa di itu masih ada harapan itu? Dan saat hal itu tidak terjawab, teman-teman gak punya pilihan selain menjalani dan bersabar. Jadi ada satu pelajaran, aku rasa satu titik dalam hidup kamu di mana Tuhan semesta itu seakan-akan sengaja menunda. Padahal yang saya lihat bukan itu. Bukan itu, memang timingnya belum, dan memang ada sesuatu yang harus tumbuh dalam dirimu sebelum mencapai itu. Ya, dan 2 perfect reason itu, alasan 2 itu ngebawa seakan-akan mundur terus gitu, tertunda terus. Dan memang pada akhirnya aku ngerasa di sini baru bisa terjadi saat teman-teman ikhlas. Ikhlas, dan itu salah satu pelajaran pertumbuhan spiritual teman-teman. Ikhlas. Sampai di titik ngomong gini, kalau iya dapat itu, alhamdulillah. Kalau enggak, alhamdulillah. Berarti Tuhan punya yang lebih baik buat saya. Sampai tiba di titik itu, dengan sangat ikhlas, sangat tulus, baru ada perubahan. Baru ada jawaban. Ya, nothing tulus. Pada saat tiba di titik nothing tulus. Gampang nggak? Nggak. Butuh kesabaran, butuh iman untuk mencapai ke sana. Dan itu pertumbuhan spiritual teman-teman yang sangat besar datang dari proses tersebut. Mungkin ini sudah lewat, mungkin ini masih dijalani ya. But in the end, menanti jawaban semesta yang membutuhkan kesabaran itu akan meningkatkan iman seharusnya. Iman, karena kita nggak bisa kontrol apa-apa. Dan semesta doang yang bisa kasih jawaban itu.
That's why kesabaran ini adalah salah satu kunci dari pertumbuhan spiritual. File 3. Oke, kita lihat. Intention, niat, dan ekspresi diri. Apakah untuk memiliki hal tersebut niatnya ternyata belum murni-murni amat? Misalnya, apakah dalam berusaha mewujudkan target menuju impian itu ekspresi dirinya masih salah? Itu juga salah satu pelajaran spiritualnya. File 3. Ya, sebelum murni, sebelum ikhlas, sebelum ada iman yang tepat pada Tuhan, sebelum bertindak yang tepat, kemungkinan besar ada satu hal yang dijadikan titik pelajaran oleh Tuhan. Sampai kita bertumbuh di sana, sampai teman-teman bisa mengekspresikan diri bagus di sana, positif, tidak jadi toksik, karena saking frustrasinya ini sudah lama. Tapi jika masih bisa menjaga vibrasi positif, tidak menggunakan cara-cara manipulatif atau apapun yang seperti itu, demi mencapai hal impian tersebut, aku ngerasa baru kesabaran itu akan berbuah. Jadi perhatikan niat, perhatikan cara mendapatkannya. Sudah tepat atau tidak? Karena kalau mau menjadi orang yang melek spiritual, kita nggak boleh gunakan cara-cara kotor, pikiran-pikiran buruk, dalam meniatkan dan ingin mewujudkan suatu niat ya, suatu impian. Di situ pelajarannya, berjalan lurus di jalur kasih. Oke. Next, pesan untuk file 3. Hathor. Kencang nih. Hathor, penerimaan, receptivity. Izinkan dirimu menerima, ini akan meningkatkan intuisimu, energimu, dan kemampuanmu untuk memberi pada orang lain. Ya, dan apakah kamu terlalu mengendalikan semuanya harus sesuai cara kamu? Karena di situ ada pelajaran dari semesta, lepaskan. Biarkan kami yang melakukannya. Kamu sudah melakukan seluruh cara kamu. Kamu sudah melakukan bagian kamu. Sekarang, lihat kami bekerja. Dan ada di sini yang saya rasa tidak sabaran. Terus lagi kontrol, terus lagi kontrol, terus lagi kontrol, sampai akhirnya semesta nggak masuk-masuk. Karena terus ada energi kamu di depan yang membuat kehambat gitu. Jadi di sini makanya disuruh coba rest. Kalau kamu udah do the best, kamu udah melakukan yang terbaik di sana, biarkan kami yang bekerja. Tapi kalau kamu belum mengekspresikan diri kamu dengan cara yang baik, penuh kasih, dan tepat, ekspresikan. Biar sejajar tuh sama impian kamu. Kalau impian kamu adalah cinta sejati, ya pakai cara yang positif lah, cara yang baik lah. Jangan pakai cara-cara yang aneh-aneh lah. Itu namanya sefrekuensi. Nah, di sini ada menyesuaikan cara, menyesuaikan niat, sesuai kasih Tuhan. Dan ada juga seni melepaskan saat kita sudah berusaha yang terbaik. Tapi kalau belum, itu artinya mengusahakan. Ya, ada 3 titik ini yang bisa jadi kelemahan. Yang dalam strategi kamu mencapai impian itu, niatnya salah, caranya salah, dan cara nerimanya salah. Nggak dilepas-lepas, masih dikontrol sama kamu. Jadi semesta susah gerak. Ya, coba lihat di situ. Semoga dengan itu kesabaranmu berbuah ya. Oke, file nomor 3, kata-katanya Hathor dengan love atau emoticon warna hijau. Oke ya, kata-katanya Hathor ya. Thank you so much. Jangan lupa like, comment, subscribe. We'll see you again soon on the next video. Sending you so much love and light. Bye.